Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Zuraida Mikia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Sejarah Filsafat. Baik, di sini saya Era Zuraida Mikia. Saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya yaitu Saya Elijah Marta, saya Intul Nasa, saya Zulfaza Ratusono, saya Bunga Oktaviani, saya Dini Arisawati, saya Hesni Maharani, saya Devi Arintu Putri. Baik, materi yang pertama yaitu yang akan disampaikan oleh Devi. Oke, materi pertama yaitu pra-Yunani kuno pada abad 15-7 sebelum Masehi. Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, ketika belum mengenal peralatan seperti yang dipakai sekarang ini, pada masa pra-Yunani kuno masih menggunakan batu berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Dulu manusia meninggalkan jejak berupa alat-alat dari batu, tulang hewan, sisa tumbuhan, dan sisa makanan mereka, dan gambar-gambar yang ada di goa. Kita bisa melihat bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dan cara berpikir orang-orang di Yunani, Mesir, Cina, Timur Tengah, dan Eropa zaman dulu. Sebelum zaman Yunani kuno, orang-orang di Mesir, India sudah mulai berpikir tentang alam semesta dan kehidupan. Mereka fokus pada agama asal-usul alam semesta. Baik, saya akan menjelaskan tentang zaman modern ke abad 17 sampai 19 sebelum Masehi. Zaman modern abad 17 sampai 19 sebelum Masehi ditandai dengan kemajuan ilmu dan munculnya keberagaman aliran filsafat sebagai besar corak filsafat sebagai Sufisme Yunani, aliran-aliran utama yang meliputi rasionalisme, idealisme, dan empirisme. Materi selanjutnya adalah zaman Yunani kuno abad 7 sampai 2 sebelum Masehi. Zaman Yunani kuno 7 sampai 2 sebelum Masehi adalah puncak perkembangan filsafat karena kebebasan berpikir dan budaya yang kritis. Nah, filsuf alam menjadi prinsip dasar, lalu muncul rasionalisme yang sering disebut Socrates, Plato, dan empirisme yang sering disebut Aristoteles, membahas etika, metafisika, logika, dan politik untuk memahami dunia dan manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang zaman kontemporer. Era ini juga melihat munculnya tantangan global seperti perubahan iklim, teknologi digital, dan isu-isu sosial dan politik yang kompleks. Pemikiran kontemporer lebih berfokus pada keragaman perspektif dan kritik terhadap narasi serta struktur kekuasaan dalam masyarakat. Materi selanjutnya yaitu masa realisme 14 sampai 17 sebelum Masehi. Mengubah pola pikir dari yang semulanya bergantung pada filsafat dan ajaran agama menjadi pemikiran ilmiah untuk memahami fenomena alam. Tokoh-tokohnya adalah Roger Bacon, Compensation Grace, Johann Cowper, Gloria Galilei. Materi selanjutnya adalah zaman pertengahan abad 2 sampai 14 sebelum Masehi. Zaman pertengahan 2 sampai 14 sebelum Masehi, filsafat skolastik dipengaruhi kuat oleh agama, terutama Kristen. Berpusat pada teosentrisme, tokoh seperti Agustinus dan Apuleius mencoba menggabungkan pemikiran Yunani dan Romawi dengan ajaran agama. Membahas metafisika, teologi, dan etika. Fokus pada Tuhan dan hubungan manusia dengannya. Jadi kesimpulannya adalah filsafat ilmu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang berakar pada peradaban Yunani. Sejarah perkembangan filsafat ilmu dapat menjadi beberapa periode, mulai dari zaman pra-Yunani, zaman Yunani kuno, zaman pertengahan abad, zaman Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Dengan penemuan-penemuan penting yang dipengaruhi oleh para tokoh, pemikir atau filsafat pada setiap zaman, filsafat sebagai disiplin ilmu terus berkembang dengan pemikiran-pemikiran revolusioner sebagai respon terhadap perubahan sosial. Baik, sekian dari kami. Thank you for watching, guys. Bye-bye.